ngomong masalah ayat-ayat Al-Quran yang dijelek-jelekin, ayat-ayat Al-Quran yang diputerbalikkan, kemudian dia bandingkan dengan Injilnya, jadi seakan-akan Al-Quran itu membenarkan apa? Injil, sehingga dia jadi murtad, masuk Kristen gara-gara baca apa? Al-Quran. Awas, hati-hati tuh, banyak tuh sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi unzila alal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ala alihi wa sahbihi dawil majdi wal itqan, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil hakim wa huwa asdaqul qailina, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, inda khatmil Qur'an tanzilu sab'una alfi malaikah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, qaimin wal qaimat, jamaah Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrilillah, dengan izin dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari yang penuh berkah ini kita sudah berada di malam yang ke-17 daripada sholat tarawih kita. Berarti lebih dari setengah perjalanan Ramadan kita sudah kita lalui. Besar harapan kita, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan suci ini kiranya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda, dan kita diberikan kekuatan iman dan Islam dalam sehat wal afiyah sehingga dapat menyelesaikan ibadah Ramadan ini sampai akhirnya nanti. Amin ya rabbal. Para jamaah sekalian, alhamdulillah, walaupun hujan dari sore itu tadi ngericik baik tuh. Nih kalau iman kita nggak kuat, iman kita kalah sama hawa nafsu kita, yang enak ngapain nih? Enak ngapain? Itu udah mendingan di rumah ngopi, habis itu ngelonin yang udah punya. Oh, yang belum punya ya. Tapi alhamdulillah, tadi saya dengar dari jauh tuh semangatnya tarawihnya masih luar biasa, imamnya kenceng, bilalnya juga semangat, yang jawab makmumnya juga luar biasa. Insya mudah-mudahan nih sampai akhir begini nih, insya ini kita udah malam yang ke-17 nih. Kalau udah 2 minggu lewat biasanya tarawihnya udah mulai apa nih? Tuh. Kalau udah 17 berarti lebaran berapa hari lagi tuh? Tuh, yang dipikirin lebaran mulu, kadang-kadang puasanya kagak, tarawihnya ogah, baca Qurannya apalagi pas lebaran paling apa? Paling ribet, paling repot. Baru lebaran seminggu rumahnya udah dicat, emaknya udah beli daging 2 kilo. Padahal apa? Ibadahnya belum selesai.
tamu istimewa bulan suci Ramadannya belum pergi. Kan kita gitu, kalau ada tamu datang, apalagi tamu agung, tamu istimewa, kalau tamunya masih ada, kita temenin nggak? Kita openin nggak? Kira-kira kita tinggalin apa kagak? Nggak bakalan. Ini bulan istimewanya masih ada, tamu agungnya masih ada di hadapan kita, masih ada 13 hari lagi. Jangan sekali-kali kita tinggalkan, jangan sekali-kali kita sia-siakan, karena tidak ada yang bisa menjamin dan tidak ada yang benar-benar bisa mengetahui bahwasanya bulan-bulan Ramadan berikutnya kita akan bertemu lagi. Benar gak? Betul gak? Banyak dari saudara kita, jamaah kita, sanak famili kita yang bulan Ramadan tahun kemarin masih bareng-bareng salat tarawih, yang Ramadan tahun yang lalu masih duduk bersimpuh sama-sama berbuka puasa, yang Ramadan tahun yang duluan masih tadarus bareng-bareng. Tahun ini udah pada kagak ada, udah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu. Ij'alu hadza Ramadan ka akhiri Ramadan fi hayatikum. Jadikanlah Ramadan tahun ini, jadikanlah tarawih kita pada kesempatan kali ini, jadikanlah tadarus kita pada bulan puasa tahun ini seakan-akan menjadi Ramadan, tarawih dan tadarus kita yang terakhir yang kita alami di sepanjang hidup kita. Kalau itu kita yakini dan kita sadari, tidak lewat barang sedetik pun bulan suci Ramadan ini kecuali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu, insya Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini tepat kita berada di malam yang ke-17 yang biasanya kita peringati sebagai malam nuzulul Quran. Nih jamaah sekalian, dari mana tuh dapatnya tanggal 17? Mana sejarahnya? Mana sirah dan dalilnya? Kok nuzulul Quran selalu diperingati pada malam yang ke-17? Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan bahwasanya awal turunnya Al-Quran itu Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, yaitu bertepatan dengan hari di mana dua pasukan bertempur, dua kelompok bertemu dalam satu peperangan. Peperangan yang mana? Karena di zaman Nabi perang banyak tuh. Para ulama tafsir kemudian menghitung, mencari gerangan perang yang mana yang ayat Al-Quran ini sebutkan dan maksudkan. Ternyata yang dimaksud itu adalah Al-Badrul Kubro, peperangan Badar yang besar luar biasa. Di dalam kitab Khulasan Nurul Yakin itu dijelaskan perang Badar ada 3. Yang pertama, yang kedua gak terjadi peperangan, tapi yang ketiga itu terjadi perang luar biasa. Ketika dicari dengan ilmu falak, tanggal berapa tuh perang Badar? Maka ketemu tuh tanggal 17 Ramadan. Jadi tanggal 17 Ramadan awal turunnya Al-Quran itu sama dengan terjadinya perang Badar di masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk yang sering kita baca di dalam sholat tarawih, inna anzalnahu fi lailatil, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini kapan? Fi lailatul qadar, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud hu di sini? Diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar di sini. Al-Quran yang mana? Syekh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, beliau menjelaskan lil Qur'ani tanazzulani. Al-Quran itu diturunkan dalam 2 tahap. At-tanazzulul awal minallahi ila minallahi ila lauhil mahfuz,
ya, min lauhil mahfuz ila sama'id dunya daf'atan wahidah. Dari lauhil mahfuz, di mana lauhil mahfuz? Di arsy. Di mana arsy? Di langit yang ketujuh. Dari lauhil mahfuz diturunkan ke sama'id dunya, langit yang pertama, langit yang paling dekat dengan dunia. Bagaimana diturunkannya? Daf'atan wahidah, secara sekaligus. Dan inilah yang dimaksud di dalam ayat tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada penurunan yang pertama, dibawa oleh a'immatul malaikah, oleh para pemimpin malaikat, malaikat Jibril, Israfil, Israil, dan Mikail. Baru watanazzul sani min sama'id dunya ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam munajjaman. Baru penurunan yang kedua dari sama'id dunya, dari langit yang pertama, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Ala salasin wa ishrina sanah ala wajhit takrib, kurang lebih selama 23 tahun. Kata ulama-ulama di Indonesia, biar gampang ingatnya tuh, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itulah masa diturunkannya Al-Quran, dari awal ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Jadi jamaah sekalian, turunnya aja udah beda. Turunnya aja udah apa? Udah beda. Kalau Injil, Zabur, Taurat itu turunnya sekaligus, turunnya langsung semuanya. Tapi kalau Al-Quran turunnya apa? Qalilan faqalilan, sedikit demi sedikit. Inilah termasuk kelebihan daripada Al-Quran. Kenapa? Biarpun turunnya dikit-dikit, dalam waktu yang berbeda, dalam tempat dan kesempatan yang berlain-lainan, tapi ketika Al-Quran sudah jadi turun semua, susunannya rapi apa kagak? Bagus apa kagak? Ujung-ujungnya ayatnya sama gak? Sama. Coba deh kita lihat ya mas, yang paling gampang aja. Kalau malam Jumat kita biasa baca apa? Surat Yasin. Ujungnya apa tuh? Nun semua. Ya, itu surat Yasin enggak turun sekali ya mas kalian, berkali-kali. Tapi ketika udah turun lengkap 83 ayat, udah jadi itu surat Yasin semua, ujungnya sama gak? Sama semua. Itulah luar biasanya susunan Al-Qur'an. Makanya pantas jamaah sekalian, kalau kita di bulan Ramadan ini dianjurkan banyak-banyak baca Al-Qur'an. Syukur-syukur bisa khatam Al-Qur'an. Insya Allah deh, saya percaya anak buahnya Ustaz Taufik di Masjid Al-Mujahidin udah 17 hari bulan Ramadan, mungkin udah ada yang 4 kali khatam. Ada nggak yang 4 kali? Hah? Tuh 3 tuh ya. Kalau enggak 4, 3, 2 dah 2. Kalau 2 juga enggak, 1 dah 1. Kalau 1 juga kagak, hah? Biarin deh, biarin. Gotong royong ya. Sama suami sama istrinya dibagi 2, jadi sekarang berapa tuh? 15 juz. Oh masih berat juga, berempat sama anaknya 2, jadi sekarang berapa tuh? Hah? Tuh nggak apa-apa dah, yang penting tapi karena hatamnya rame-rame, nanti pahalanya juga apa? Karena baca Qur'annya dibagi-bagi, ntar pahalanya tuh bagi-bagi. Lihatlah para ulama kita salafun saleh ketika menghatamkan Al-Qur'an. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, di sana disebutkan bagaimana para ulama kita dalam menghatamkan Al-Qur'an. Di antaranya di sini dikatakan wa kana imamuna al-imam asy-Syafi'i radhiyallahu an
ikhtatamal Qur'ana fi Ramadan sittina marratan. Adalah imam kita Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu kalau di bulan suci Ramadan menghatamkan Al-Quran selama sebulan sebanyak 60 kali. Thalathina fil lail wa thalathina fin nahar. 30 di siang hari, 30 kalinya lagi di malam hari. Jadi sehari berapa tuh? 2 kali. Kalau kita sehari berapa kali? Ada ya mas sekalian, saya punya tetangga seorang ulama besar di Kebon Nanas, namanya Al Habib Abdullah bin Salim Al Attas. Ya, itu kakeknya Habib Hud, Al Habib Hud bin Muhammadil Bagir bin Abdullah bin Salim Al Attas. Beliau yang mas sekalian di akhir hidupnya Allah kasih nggak ngelihat, jadi matanya apa? Buta. Sama dengan datuknya tuh Sahibur Ratib Qutbul Anfas Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas, juga Sahibur Ratib Ghathil Ibad wal Bilad Al Habib Abdullah bin Al Haddad. Itu semuanya ketika akhir umurnya Allah angkat penglihatannya, nggak ngelihat sama sekali jamaah sekalian. Tapi dengan kondisi mata yang buta, yang sama sekali nggak bisa ngelihat sepanjang tahun mereka hidup sampai akhir hayatnya, minimal 1 hari 1 kali hatam Al-Quran. Dan bahkan Al Habib Abdullah bin Salim Al Attas kalau ngajar jamaah sekalian nggak bawa kitab sudah hafal di luar kepalanya jamaah sekalian. Buta sekali sehari hatam. Kita melotot, tuh. Mereka di luar kepala hafalannya, hafalan Qur'annya, hafalan kitabnya. Kita juga sama di luar kepala, saking di luar semua, nggak ada yang masuk. Ya, almarhum birahmati hayyul qayyum Kiai Haji Ahmad Dimyati Amin, Cidahu, Pandegelang, Banten jamaah sekalian. Saya pernah dengar riwayat langsung dari salah seorang muridnya tuh, beliau kalau bulan Ramadan kayak begini, kadang-kadang dalam 1 kali sholat tarawih 1 kali hataman Quran. 1 kali sholat tarawih 30 juz Quran hatam. Kira-kira mulainya jam berapa, selesai jam berapa tuh? Kalau yang jadi makmum kita gimana tuh? Oh tadi Ustaz Taufik mah cepet banget ya, Fatihah 2 nafas beres tuh ya. Kalau terawihnya hatam Quran bisa mulai habis isya menjelang sahur baru apa? Kan kalau kita ngikut sholat terawih milihnya yang cepet yang lama. Tuh. Pokoknya kalau ada masjid imamnya masih muda, bacanya cepet, suratnya pendek-pendek, pasti jamaahnya apa? Penuh, banyak. Coba dah, udah rokaatnya banyak, suratnya panjang-panjang, imamnya aki-aki. Bismillahirrahmanirrahim, batuk dulu. Kira-kira yang ikut makmum berapa orang tuh? Sekali ikut juga dia bilang kapok dah gue besok lagi ya. Al Habibil Barakah Sayyidil Walid Al Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf, Bukit Duri Atsaqafah Islamiyah jamaah sekalian. Itu beliau kalau bikin sholat tarawih tiap bulan Ramadan jam 9 baru mulai. Terus sekarang Ustadz Alwi yang nerusin tuh, Al Habib Alwi bin Abdurrahman Segaf di Citayam tuh di Al Busro, jam 9 jam 10 baru mulai ya. Bacanya gitu tuh, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti dulu lama, Alhamdulillahirabbil alamin. Namanya juga udah apa? Udah tua, umurnya lebih dari 80 tahun waktu itu
Jadi kira-kira jam 12 baru selesai. Baru selesai tuh. Ada yang ikut jamaahnya tuh, murid-murid setianya. Kalau kita yang jadi makmumnya, tuh. Karena di Indonesia macam-macam sholat tarawih jamaah sekalian. Ada sholat tarawih yang paling cepat, tuh. Kan ada tuh, di mana tuh? 7 menit beres. Tuh. Waktunya walad dolin, amin. Gimana sujudnya, gimana rukuknya, nggak ada tumaninahnya. Tapi ada juga yang tadi 1 kali sholat tarawih, 1 kali hatam. Sebuah pesantren di Temboro, Magetan, Jawa Timur tuh, ya, mereka bikin sholat tarawih sesuai dengan kemampuan. Ada yang 1 kali sholat tarawih 10 juz, itu 2 jam. Ada yang 20 juz, itu 4 jam. Ada yang 30 juz, itu 8 jam tarawihnya. Jadi mulai pada isya menjelang sahur baru apa? Selesai. Nah, tinggal kita pilih deh. Kalau kita nih jamaah Masjid Al-Mujahidin, pilih yang mana kira-kira tuh? Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kita sebagai umat Islam harus tahu bagaimana Allah memberikan maziyah, memberikan kelebihan dan keutamaan kepada kitab suci Al-Quran yang tidak dimiliki dengan kitab-kitab suci yang lain. Yang pertama, Al-Quran huwal mu'jizatul khalidah di nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat yang kekal abadi, selama-lamanya, tidak akan pernah hilang dan musnah sampai hari kiamat kelak. Nah, beda dengan mukjizat nabi yang lain. Nih anak-anak, coba Ustadz mau tanya nih, Nabi Musa apaan mukjizatnya? Tongkat. Tongkat bisa jadi apaan? Ular. Ularnya gede apa kecil? Gede. Jadi ular yang kecil-kecil pada dimakanin sama ular yang gede itu. Tapi Nabi Musanya udah meninggal, Nabi Musanya nggak ada, mukjizatnya masih ada gak? Udah nggak ada tuh, ya. Begitu juga mukjizat nabi-nabi yang lain. Tapi kalau Al-Quran sebagai mukjizatul uzma, mukjizat yang terbesar dari Nabi kita Muhammad SAW, sampai sekarang masih ada gak? Masih bisa kita baca gak? Masih bisa kita lihat gak? Masih ya mas kalian. Kemudian yang kedua, Al-Quran Al-Kitabul Kamil Wasyamil Wal Mutakamil. Al-Quran adalah kitab yang sempurna, yang lengkap, yang mencakup segalanya dan menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi ya mas kalian, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami luputkan, tidak kami lewatkan sesuatu apapun kecuali ada di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi ya mas sekalian, kita mau nyari apaan juga Al-Qurannya apa? Ada, lengkap. Belum lagi tafsirnya, ya. Sehingga kata para ulama tafsir tuh, Al-Quran kalau dilihat tuh bagaikan intan berlian yang luar biasa. Dilihat dari sisi yang berbeda, keindahannya juga apa? Beda. Nah, coba nih, contoh nih, ini cuman contoh nih, bukan ngunjukin. Di sini kalau ada yang senang cincin batu cincin, ya, ada kan tuh batu cincin yang cakep-cakep tuh, ya. Dilihat dari kiri beda keindahannya. Dilihat dari kanan seternya lain lagi. Dilihat dari atas tambah apa? Luar biasa. Padahal batu cincinnya satu. Tapi karena dilihat dari sisi-sisi yang berbeda, keindahannya juga luar biasa. Begitulah Al-Quran. Apalagi bagi mereka yang mendalami tafsirnya, mendalami isi kandungannya. Ini kita aja nih, kita nih yang nggak ngerti, kalau ada qori suaranya luar biasa indah, merdu, fasih, kita dengarnya gimana tuh? Enak. Padahal kita ngerti apa kagak? Boro-boro. Baca aja masih beletetak,
kaku, ya. Tapi karena Al-Quran didengarnya apa? Indah. Bahkan waktu saya pesantren ya mas kalian, luar biasa tuh. Mereka yang ambil program tahfiz itu store-nya minimal 2 kali, ba'da isya dengan ba'da subuh. Ada 2 tuh guru saya yang hafiz, satu Ustadz Musyafa almarhum dari Kudus, yang kedua Ustadz Muslih dari Kuringan. Dua-duanya udah hafal 30 juz Al-Quran, udah mendapat gelar Al-Hafiz. Nanti setoran tuh 5 orang setoran. Yang setoran tuh bacaannya beda-beda, suratnya beda, juznya beda, ayatnya beda, tapi nyetornya bareng-bareng. Paham gak tuh? Nyetornya di depan sang guru semuanya. Tapi itu kuping gurunya tuh jamaah sekalian, biarpun mereka setor bareng-bareng, bacaannya beda-beda, kalau ada yang salah tahu. Itulah luar biasanya apa? Al-Quran. Ya. Nah, kemudian yang terakhir jamaah sekalian, Allah jamin dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran ini, dan kami juga yang kelak akan menjaga keasliannya, yang akan memelihara kemurniannya, yang akan terus memperhatikan orisinilitasnya sampai kelak hari kiamat. Jadi jamaah sekalian, kita harus yakin, biar apapun usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir, biar bagaimanapun kerasnya usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk berusaha merubah Al-Quran, merubah isi kandungan Al-Quran, memanipulasi hukum-hukum Al-Quran, merubah tulisannya, mengacak-ngacak isinya, tapi karena Allah sudah menjamin, maka usaha mereka tidak akan berhasil. Jangankan isinya jamaah sekalian, jangankan hukumnya, tulisannya aja beda dikit, tulisannya aja kurang sedikit atau dilebihin sedikit, ketahuan apa kagak? Ketahuan apa kagak? Deh coba deh iseng-iseng jamaah sekalian, kalau lihat Al-Quran, lihat lembaran awalnya, itu ada namanya Lajnah Pentashih Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran mau dicetak, dipercetakan jamaah sekalian, itu masternya, master cetaknya diperiksa dulu sama pentasih tadi, itu dipilih oleh Departemen Agama, semuanya hafal Quran, orang yang hafal Quran. Termasuk saya punya guru dulu, ketua jurusan waktu saya kuliah, Kiai Haji Al-Habib Dr. Said Agil Husin Al-Munawar, ya, beliau yang mentasih Al-Quran paling terakhir tuh. Kata beliau, jangankan ada yang lebih kata-katanya, jangankan ada yang kurang kalimatnya, titiknya kurang atau lebih, barisnya ada yang salah, atau gigi-gigi hurufnya tuh ada yang beda, itu ketahuan sama tim pentasihnya. Apalagi kalau ada yang berusaha merubah-rubah isi kandungan Al-Quran. Kenapa? Bukan manusia yang jamin, tapi Allah yang langsung menjamin. Jadi kalau di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi dalam bab iman kepada kitab-kitab Allah, ketika disebutkan kitab Allah yang diturunkan, Injil, Zabur, Taurat dan Al-Quran, tapi di akhir pembahasannya maka beliau bilang, kitab suci yang satu-satunya masih asli sampai sekarang, kelak sampai hari kiamat juga, hanya kitab suci apa? Al-Quran. Karena yang lain udah ada tahrif, udah ada taghir, ada yang dirubah-rubah, ada yang dikurang-kurang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Nah, sebagai penutup jamaah sekalian, ini saya mau peringatkan kepada jamaah sekalian, khususnya yang suka lihat media sosial, yang suka lihat-lihat YouTube, Instagram, hati-hati ya. Sekarang nih banyak
video-video murtadin, orang-orang Islam yang apa? Murtad. Orang Islam murtad kemudian jadi pendeta Kristen. Ya, dia ngomong tuh di gereja, direkam, diupload di YouTube, ngomong masalah ayat-ayat Al-Quran yang dijelek-jelekin, ayat-ayat Al-Quran yang diputerbalikkan, kemudian dia bandingkan dengan Injilnya, jadi seakan-akan Al-Quran itu membenarkan apa? Injil, sehingga dia jadi murtad, masuk Kristen gara-gara baca apa? Al-Quran. Awas, hati-hati tuh, banyak tuh sekarang ya, namanya ada namanya Ali, ada yang namanya pakai nama-nama Islam deh, ngomongnya pinter banget tuh. Jadi kalau yang tauhidnya nggak kuat, yang belajar ngajinya belum banyak, jangan lihat-lihat yang seperti itu ya. Kalau kita iman kita nggak kuat, tauhid kita rendah, bisa apa? Terpengaruh ya mas sekalian. Nah, ini sekarang usaha-usaha orang Kristen nih mau memutarbalikkan apa yang ada dalam Al-Quran sehingga menguntungkan dakwah mereka ya mas sekalian. Oh, apalagi yang terakhir tuh Saifuddin apa namanya? Saifuddin apa? Dia bilang Menteri Agama harus menghapus 300 ayat Al-Quran. Kalau bisa tuh ayat di skip aja. Lah emang iklan di YouTube di skip, dievaluasi aja ya. Macem-macem deh, akhirnya lari ke Amerika, hidupnya sengsara, rasain tuh ya itu. Nah inilah jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Jadi bukan hanya sekedar kita menghatamkan, sedikit-sedikit kita fahami Al-Quran, tapi kalaupun kita menghatamkan, Nabi janji inda khatmil Quran tanzilu sab'una alfi malaikah. Ketika Al-Quran kita hatamkan, ketika doanya dibacakan, Allah perintahkan kepada 70.000 malaikat untuk turun ke bumi mengaminkan doa orang yang sedang menghatamkan Al-Quran. Betapa bahagianya kalau orang tua kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal, kita kirimkan hadiah berupa hataman Quran. Mereka akan sangat berbahagia di alam barzah mendapatkan kiriman dari anaknya berupa pahala hatam Al-Quran. Insya Allah alam, ilmu atam la ilma illa ma'alam. Afan minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.